Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Kebencian Al-Afghani terhadap kolonialisme menjadikannya perumus dan agitator paham, serta gerakan nasionalisme dan pan-islamisme yang gigih, baik melalui pidatonya maupun tulisannya. Di tengah kemunduran kaum muslimin dan gejolak kolonialisme bangsa Eropa di negeri-negeri Islam, Al-Afghani menjadi seorang tokoh yang amat memengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi-aksi sosial pada abad 19 dan 20. Al-Afghani dilahirkan di desa Asadabad, distrik Konar, Afghanistan, pada tahun 1838. Al-Afghani masih memiliki ikatan darah dengan cucu Rasulullah SAW, yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayahnya, Sayyid Safdar Al-Husainiyah, yang nasabnya bertemu dengan Sayyid Ali Al-Tirmizi, yang seorang perawi hadis yang masyhur, yang telah lama bermigrasi ke Kabul. Juga senasab hingga Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Keluarganya merupakan penganut mazhab Hanafi. Masa kecil dan remajanya ia habiskan di Afghanistan. Namun, ketika beranjak dewasa, ia berpindah dari satu negara ke negara lainnya, seperti India, Mesir, dan Prancis. Salah satu bukti kejeniusan Jamaluddin Al-Afghani adalah Al-Urwatul Wuthqa, yaitu sebuah jurnal anti penjajahan yang diterbitkannya di Paris, Prancis. Al-Afghani mendapat sokongan seorang ulama Mesir yang bernama Muhammad Abduh. Keduanya bersamaan menerbitkan majalah Al-Urwatul Wuthqa di Paris pada tahun 1884 selama 7 bulan dan mencapai 18 nomor. Publikasi ini bukan saja menggoncang dunia Islam, tapi juga telah menimbulkan kegelisahan dunia Barat. Meskipun majalah ini pada akhirnya tidak mampu mempertahankan penerbitannya oleh bermacam-macam rintangan, nomor-nomor lama telah dicetak ulang berkali-kali. Di mana-mana, terutama untuk pasaran dunia timur, majalah ini dibinasakan oleh penguasa Inggris. Di Mesir dan India, penerbitan ini dilarang untuk diedarkan. Akan tetapi, penerbitan ini terus saja beredar meskipun dengan jalan gelap. Di Indonesia sendiri, majalah ini berhasil masuk tidak melalui pelabuhan besar, melainkan masuk melalui pelabuhan kecil di pantai utara yang bernama Pelabuhan Tuban. Jurnal ini segera menjadi barometer perlawanan imperialis dunia Islam yang merekam komentar, opini, dan analisis bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia, tetapi juga ilmuwan-ilmuwan Barat yang penasaran dan kagum dengan kepintaran Afghani. Selama mengurus jurnal ini, Afghani harus bolak-balik Paris London untuk menjembatani diskusi dan pengiriman tulisan para ilmuwan Barat, terutama yang bermarkas di International Lord Salisbury, London. Seperti kebanyakan ulama dari generasi awal, Ibnu Taimiyah lebih banyak berhujah dengan menggunakan dalil-dalil agama dan pendekatan logika mantik dalam menegakkan panji atau bendera yang dibawanya, seperti yang kita bisa lihat dari karya-karya beliau. Sedangkan Al-Afghani lebih kepada pendekatan provokasi yang positif atau membakar semangat para umat, menyadarkan umat atas realitas keterpurukan mereka, seperti menjalin komunikasi dengan ulama dan pemimpin para kaum muslim. Beberapa kontribusi yang dilakukan Al-Afghani adalah pertama, perlawanan terhadap kolonial Barat yang menjajah negeri-negeri Islam, terutama terhadap penjajah Inggris. Al-Afghani turut ambil bagian dalam peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857. Juga mengadakan ziarah ke negeri-negeri Islam yang berada di bawah tekanan imperialis dan kolonialis Barat. Kedua, upaya melawan pemikiran naturalisme di India yang mengingkari adanya hakikat ketuhanan, di mana di situ ada terhapusnya kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan. Menurut Al-Afghani, dasar aliran ini merupakan hawa nafsu yang menggelora dan hanya sebatas egoisme sesaat yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Dari situlah Al-Afghani berusaha menghancurkan pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa agama mampu memperbaiki kehidupan masyarakat dengan syariat dan ajaran-ajarannya.